slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Pedro Acosta sebut Marc Marquez mulai kena mental di MotoGP Kota 2025 usai crash saat diikuti Francesco Bagnaia. Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of the Americas, Kota, yang berlangsung pada akhir pekan lalu menjadi sorotan utama dunia MotoGP. Balapan yang digelar di Austin, Texas, ini memberikan drama yang luar biasa, terutama bagi pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Sang juara dunia 8 kali itu mengalami insiden crash yang cukup menghebohkan ketika sedang berusaha mempertahankan posisinya dari kejaran Francesco Bagnaia. Insiden tersebut tidak hanya membuat Marquez kehilangan kesempatan meraih podium, tetapi juga memunculkan spekulasi mengenai kondisi mentalnya dalam menghadapi persaingan sengit musim ini. Salah satu pembalap yang memberikan komentar pedas terhadap insiden tersebut adalah Pedro Acosta. Pembalap muda berbakat yang saat ini membela tim Red Bull KTM itu menilai bahwa Marc Marquez mulai mengalami tekanan mental akibat persaingan ketat dengan para rivalnya, terutama dengan Francesco Bagnaia yang baru tampil dominan dalam balapan terakhir. Balapan di kota dimulai dengan dominasi Marc Marquez yang berhasil memimpin jalannya lomba sejak lap pertama. Dengan kecepatan dan pengalaman yang dimilikinya, Marquez tampak cukup percaya diri untuk mengamankan kemenangan di sirkuit yang selama ini menjadi salah satu favoritnya. Namun, keadaan mulai berubah ketika Francesco Bagnaia, yang tampil impresif dengan Ducati Desmosed GP24, mulai mendekati Marquez. Pada lap ke-9, ketika Marquez terus berusaha mempertahankan posisinya di depan Bagnaia, tiba-tiba ia kehilangan kendali atas motornya di tikungan tajam. Crash yang dialami Marquez membuatnya tidak bisa melanjutkan balapan, sementara Bagnaia dengan mudah melenggang ke depan dan akhirnya memenangkan balapan tersebut. Insiden ini langsung mengundang banyak komentar dari berbagai pihak, termasuk Pedro Acosta. Dalam sebuah wawancara pasca balapan, Pedro Acosta memberikan pernyataan yang cukup kontroversial. Menurutnya, Marc Marquez bukan lagi pembalap yang sama seperti dulu, di mana ia selalu mampu mendominasi tanpa terbebani oleh tekanan dari para pesaingnya. Marc adalah legenda, tidak ada yang meragukan hal itu. Namun, saya melihat ada perbedaan dalam cara dia membalap saat ini. Dia mulai goyah saat berada di bawah tekanan, seperti yang kita lihat di kota kemarin. Dulu, Marquez bisa bertarung dengan siapa saja tanpa kehilangan fokus, tetapi sekarang dia terlihat lebih mudah membuat kesalahan saat dikejar pembalap lain, ujar Acosta. Acosta juga menyoroti bahwa ini bukan kali pertama Marquez terlihat melakukan kesalahan di bawah tekanan. Kita sudah melihat ini terjadi beberapa kali sebelumnya. Saat di Mandalika tahun lalu, dia juga crash ketika bersaing ketat dengan Jorge Martin. Sekarang, dia melakukan hal yang sama ketika Bagnaia berada tepat di belakangnya. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang berubah dalam mentalitasnya, tambah Acosta. Komentar Acosta tentu menjadi bahan diskusi yang menarik di kalangan pecinta MotoGP. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang sangat tangguh secara mental, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Namun, setelah mengalami beberapa musim yang sulit akibat cedera panjang dan adaptasi dengan motor baru, ada kemungkinan bahwa kepercayaan dirinya mulai goyah. Di sisi lain, persaingan di MotoGP saat ini semakin ketat. Dengan kehadiran pembalap-pembalap muda seperti Pedro Acosta, Jorge Martin, dan Fabio Di Giannantonio yang semakin agresif, serta dominasi Ducati yang masih terus berlanjut, Marquez tidak lagi bisa dengan mudah mendominasi seperti era keemasannya bersama Honda beberapa tahun lalu. Kombinasi dari cedera, adaptasi dengan motor, dan tekanan dari para pesaingnya mungkin telah mempengaruhi gaya balap serta mentalitas Marquez. Insiden di kota bisa jadi merupakan indikasi bahwa tekanan yang dihadapinya semakin besar, dan ia harus menemukan cara untuk kembali ke performa terbaiknya jika ingin tetap bersaing di papan atas. Dengan hasil di kota, klasemen sementara MotoGP 2025 semakin menarik. Alex Marquez, adik Marc, saat ini memimpin dengan selisih tipis, sementara Francesco Bagnaia semakin mendekat dengan kemenangan di Amerika. Marquez sendiri masih berada di posisi yang cukup baik dalam perburuan gelar, tetapi ia harus segera bangkit dari insiden ini. Marquez memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya di balapan berikutnya di Jerez, Spanyol, yang akan menjadi ajang penting baginya untuk membalikan keadaan. Jika ia mampu menunjukkan performa kuat dan mengatasi tekanan,
maka peluangnya untuk tetap bersaing dalam perebutan gelar masih terbuka lebar. Namun, jika kesalahan seperti di Kota terus terjadi, maka bukan tidak mungkin ia akan semakin tertinggal dari para pesaingnya. Sementara itu, Pedro Acosta sendiri terus menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap muda berbakat, tetapi juga memiliki mentalitas kuat untuk bersaing di level tertinggi. Dengan komentar pedasnya terhadap Marquez, ia tampaknya ingin membangun perang psikologis dengan sang legenda. Hal ini tentu akan semakin menambah keseruan persaingan di MotoGP musim ini. Apakah benar Marc Marquez mulai kena mental akibat tekanan dari para rivalnya? Ataukah ini hanya bagian dari strategi Acosta untuk mengguncang mentalitas sang juara? Jawabannya akan kita lihat di balapan-balapan berikutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez, pembalap andalan tim Ducati Lenovo, mengalami insiden yang mengecewakan pada Grand Prix Amerika di Circuit of the Americas, Kota, 2025. Setelah memimpin balapan dengan selisih lebih dari 2 detik dari Francesco Bagnaia, Marquez terjatuh pada lap ke-9, mengakhiri harapannya untuk meraih kemenangan ketiga berturut-turut musim ini. Marquez, yang sebelumnya dikenal sebagai Raja Kota karena dominasinya di sirkuit tersebut, harus menerima kenyataan pahit akibat kesalahan sendiri. Meskipun tampil impresif sepanjang akhir pekan dengan meraih pole position dan memenangkan sprint race, kecelakaan di balapan utama menyoroti betapa tipisnya batas antara kemenangan dan kegagalan di MotoGP. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez mengakui kesalahannya dan menekankan pentingnya belajar dari insiden tersebut. "Saya adalah musuh terbesar saya sendiri hari ini. Kami memiliki kecepatan dan strategi yang tepat, tetapi kesalahan kecil dapat berakibat fatal," ujarnya. Meskipun kehilangan posisi puncak klasemen sementara, Marquez tetap optimis dan fokus pada balapan berikutnya. Setelah insiden di Kota, Marquez dan tim Ducati Lenovo segera mengalihkan fokus ke Grand Prix Qatar. Sirkuit internasional Losail, yang akan menjadi tuan rumah balapan berikutnya, memiliki karakteristik unik yang memerlukan penyesuaian khusus pada motor. Marquez menekankan pentingnya mendapatkan setelan terbaik pada Desmosedici GP24 untuk menghadapi tantangan di Qatar. Setiap sirkuit memiliki tantangan tersendiri. Losail dikenal dengan lintasan lurus panjang dan tikungan cepat. "Kami perlu memastikan bahwa Desmosedici GP24 memiliki performa optimal di sana," kata Marquez. Ia juga menambahkan bahwa komunikasi yang baik dengan tim teknis sangat krusial dalam proses penyesuaian motor. Menariknya, keputusan Ducati untuk tetap menggunakan mesin Desmosedici GP24 pada musim 2025 didukung penuh oleh Marquez. Setelah serangkaian tes pramusim, termasuk di sirkuit Buriram, Thailand, Ducati memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan mesin GP24 hibrid yang masih dalam tahap pengembangan. Marquez menyambut baik keputusan ini, mengingat GP24 telah terbukti konsisten dan kompetitif. "Sejak awal, saya merasa keseimbangan GP24 sangat baik. Kami memang mencoba GP24 hibrid, tetapi setelah evaluasi di beberapa sirkuit, keputusan untuk tetap menggunakan GP24 adalah langkah cerdas," ungkap Marquez. Ia menambahkan bahwa dalam kejuaraan yang panjang, konsistensi adalah kunci, dan memiliki motor yang dapat diandalkan sangat penting. Dengan 19 balapan tersisa, persaingan di MotoGP 2025 masih sangat terbuka. Marquez, yang saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara di belakang saudaranya, Alex Marquez, menyadari bahwa setiap poin sangat berharga. Ia menegaskan komitmennya untuk terus tampil maksimal di setiap seri. "Musim ini masih panjang. Kami telah menunjukkan bahwa kami memiliki kecepatan dan kemampuan untuk bersaing di papan atas. Fokus kami adalah menjaga konsistensi dan memaksimalkan potensi di setiap balapan," kata Marquez. Selain itu, persaingan internal di tim Ducati Lenovo antara Marquez dan Bagnaia juga menjadi sorotan. Keduanya merupakan pembalap dengan talenta luar biasa, dan dinamika di antara mereka dapat mempengaruhi strategi tim secara keseluruhan. Namun, Marquez menegaskan bahwa hubungan mereka tetap profesional dan saling mendukung demi kepentingan tim. Insiden di Kota menjadi pengingat bagi Marquez dan tim Ducati Lenovo akan pentingnya fokus dan persiapan matang dalam setiap balapan.
Dengan dukungan penuh terhadap keputusan teknis tim dan determinasi tinggi, Marquez siap menghadapi tantangan di Grand Prix Qatar dan sisa musim MotoGP 2025. Penggemar MotoGP tentu menantikan aksi-aksi menegangkan dari pembalap Spanyol ini dalam usahanya meraih gelar juara dunia ke-9. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez terjatuh di MotoGP Kota 2025. Gigi Dalinya buka suara dan Marquez sampaikan permintaan maaf. Marc Marquez, pebalap andalan Ducati Lenovo Team, mengalami nasib nahas pada balapan MotoGP di Circuit of the Americas, Kota Austin, Texas, Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah memimpin balapan dengan selisih lebih dari 2 detik, Marquez terjatuh di tikungan 4 pada lap ke-9, yang mengakhiri dominasinya di sirkuit tersebut. Sejak awal balapan, Marquez menunjukkan performa impresif dengan langsung memimpin selepas start. Ia berhasil menciptakan jarak aman dari para pesaingnya, termasuk Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Namun, pada lap ke-9, di tikungan 4, Marquez kehilangan kendali atas motornya dan terjatuh. Meskipun sempat mencoba melanjutkan balapan, kerusakan pada sisi kanan motornya memaksanya untuk mundur dan tidak menyelesaikan balapan. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, memberikan komentarnya terkait insiden yang menimpa Marquez. Dalinya menilai bahwa meskipun hasilnya mengecewakan, performa Marquez tetap patut diapresiasi. Ia menyatakan, meskipun terjatuh, Marc terbukti menjadi penafsir balapan yang luar biasa. Bahkan memimpin balapan dan ini menunjukkan banyak hal tentang keterampilan dan pengalamannya serta tekad dan antusiasmenya. Dalinya juga menyoroti betapa menantangnya balapan di kota, dengan banyak duel dan aksi saling salib yang terjadi sepanjang lomba. Ia menambahkan bahwa Ducati akan terus bekerja keras untuk memberikan dukungan terbaik bagi para pebalapnya dalam menghadapi tantangan di sisa musim ini. Setelah insiden tersebut, Marquez secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada tim dan para penggemarnya. Ia mengakui kesalahannya dan menepis anggapan bahwa dirinya terlalu percaya diri. Marquez menegaskan bahwa dalam balapan, kesalahan bisa terjadi pada siapa saja, dan yang terpenting adalah belajar dari pengalaman tersebut. Ia juga menambahkan bahwa kepercayaan dirinya tetap utuh dan ia akan fokus untuk tampil lebih baik di balapan berikutnya. Akibat gagal finish di kota, posisi Marquez di klasemen sementara MotoGP 2025 mengalami penurunan. Sebelumnya memimpin klasemen, kini Marquez berada di posisi kedua dengan 86 poin, tertinggal 1 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang memimpin dengan 87 poin. Francesco Bagnaia menyusul di posisi ketiga dengan 75 poin. Sementara itu, Alex Marquez dari tim Gresini Racing menunjukkan konsistensi yang mengesankan. Dengan finish di posisi kedua pada balapan di kota, Alex berhasil mengumpulkan poin penting yang membawanya ke puncak klasemen sementara. Performa stabilnya sepanjang musim ini menjadikannya salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Ducati, di bawah arahan Gigi Dalinya, berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh pasca balapan di kota. Mereka berencana mengadakan tes di Barcelona dengan pembalap tes Michele Pirro untuk menguji beberapa perubahan setup motor. Hasil dari tes ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian lebih lanjut yang akan diuji oleh pebalap pabrikan pada tes yang dijadwalkan sehari setelah Grand Prix Jerez. Circuit of the Americas dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling menuntut secara fisik dalam kalender MotoGP. Dengan kombinasi tikungan tajam, perubahan elevasi, dan lintasan yang panjang, sirkuit ini menguji keterampilan dan ketahanan fisik para pebalap. Banyak pebalap yang mengalami kesulitan di sirkuit ini, dan insiden yang menimpa Marquez menjadi salah satu bukti betapa menantangnya balapan di kota. Dengan hasil di kota yang kurang memuaskan, Marquez dan tim Ducati kini mengalihkan fokus mereka ke balapan berikutnya di Qatar. Marquez bertekad untuk bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Ia menyadari bahwa musim masih panjang dan setiap balapan memberikan peluang untuk meraih poin penting dalam perebutan gelar juara dunia. Insiden yang menimpa Marc Marquez di MotoGP Kota 2025 menjadi pengingat bahwa dalam dunia balap, segala sesuatu bisa terjadi. Dukungan dari tim, refleksi diri,
dan fokus pada balapan berikutnya menjadi kunci bagi Marquez untuk kembali ke jalur kemenangan. Sementara itu, persaingan di klasemen semakin ketat, dengan Alex Marquez yang kini memimpin. Musim MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang seru dan penuh kejutan di setiap serinya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati Gigi D'Aligna sampai keheranan, performa gemilang Marc Marquez tak tergoyahkan. Pembalap Ducati, Marc Marquez, kembali menunjukkan performa luar biasanya dengan mencatat kemenangan sprint ketiganya musim ini. Kali ini, pembalap asal Spanyol itu menjadi yang tercepat di MotoGP Amerika Serikat yang digelar di Circuit of the Americas, kota Texas, pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini semakin mempertegas dominasi Marquez di lintasan balap setelah dirinya mengandaskan perlawanan adiknya sendiri, Alex Marquez, yang membela Gresini Racing. Dengan catatan waktu 20 menit 29,509 detik, Marquez berhasil mempertahankan keunggulannya sejak awal balapan hingga garis finish. Kecepatan dan strategi briliannya di lintasan membuatnya tak terbendung, bahkan oleh pembalap-pembalap top lainnya. Balapan berlangsung sengit sejak bendera start dikibarkan. Marquez yang memulai dari pole position langsung mempertahankan posisinya dengan ketat. Namun, ancaman datang dari Francesco Bagnaia yang memulai balapan dari posisi ke-6 dan berhasil melejit ke urutan kedua dalam waktu singkat. Di belakang Bagnaia, Alex Marquez terus mengintai dan mencari celah untuk melakukan manuver. Kesempatan itu akhirnya datang di lap kedua, di mana Alex dengan cerdik menyalip Bagnaia dan merebut posisi kedua. Duel antara kakak beradik ini pun menjadi tontonan menarik bagi para penonton di kota. Namun, meskipun terus ditekan oleh Alex, Marc tetap menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik MotoGP. Dengan ketenangan dan pengalaman yang dimilikinya, ia sukses menjaga ritme balapan dan tak sekalipun memberikan celah bagi adiknya untuk menyalip. Di belakang mereka, Bagnaia harus puas bertahan di posisi ketiga setelah gagal mengejar duo Marquez. Ia pun harus mewaspadai ancaman dari duo Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli, yang terus membayangi di posisi keempat dan kelima. Keberhasilan Marquez dalam memenangkan sprint race di kota ini membuat bos Ducati, Gigi D'Aligna, tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Ia mengaku takjub dengan performa pembalap barunya itu yang terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak bergabung dengan Ducati. Marc benar-benar tampil luar biasa. Kecepatan dan determinasi yang ia tunjukkan hari ini membuktikan mengapa ia adalah juara dunia berulang kali. Bahkan saat berada dalam tekanan dari Alex, dia tetap fokus dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Ini sangat mengesankan, ujar Gigi D'Aligna dalam wawancara usai balapan. D'Aligna juga mengakui bahwa kehadiran Marquez di Ducati memberikan dampak besar bagi tim. Pengalaman dan mentalitas juaranya menjadi aset berharga yang semakin memperkuat dominasi Ducati di musim ini. Kami tahu Marc adalah pembalap spesial, tetapi melihatnya beradaptasi begitu cepat dengan motor Ducati dan langsung meraih kemenangan-kemenangan penting adalah sesuatu yang luar biasa. Dia membawa energi baru ke dalam tim dan memberikan motivasi bagi pembalap lain untuk terus meningkatkan performa mereka, tambahnya. Sementara itu, Marc Marquez sendiri mengungkapkan bahwa kemenangan di kota ini sangat berarti baginya. Ia mengakui bahwa sirkuit ini selalu menjadi salah satu favoritnya, tetapi kemenangan ini terasa lebih istimewa karena didapatkan bersama Ducati. Saya selalu menyukai Circuit of the Americas. Ini adalah sirkuit yang sangat cocok dengan gaya balap saya. Namun, kemenangan ini terasa lebih spesial karena saya bisa membuktikan bahwa saya masih kompetitif di level tertinggi dengan motor baru saya, ujar Marquez. Ia juga mengapresiasi perjuangan sang adik, Alex Marquez, yang memberikan perlawanan sengit sepanjang balapan. Alex adalah pembalap hebat, dan saya senang bisa bertarung dengannya di lintasan. Dia sangat cepat hari ini, tetapi saya berhasil mempertahankan keunggulan saya, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Ducati semakin memperlihatkan dominasinya di MotoGP musim ini. Baik tim pabrikan maupun tim satelit mereka menunjukkan performa yang konsisten dan mampu bersaing di barisan depan.
Marquez sendiri kini semakin percaya diri menghadapi seri-seri berikutnya dengan harapan bisa terus mempersembahkan kemenangan bagi Ducati. Keberhasilan Marquez juga menjadi sinyal bahaya bagi rival-rivalnya, terutama Bagnaia yang merupakan juara bertahan. Dengan performa yang terus meningkat, Marquez berpotensi menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar musim ini. Penampilan gemilang Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat tidak hanya membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP, tetapi juga mengukuhkan Ducati sebagai tim yang semakin sulit dikalahkan. Keheranan Gigi Dalikna atas performa Marquez adalah cerminan dari betapa luar biasanya adaptasi dan skill yang dimiliki pembalap asal Spanyol ini. Dengan semakin banyaknya kemenangan yang diraih, Marquez semakin menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara dunia bersama Ducati. Pertanyaannya kini, apakah Marquez akan terus tak tergoyahkan di balapan-balapan berikutnya? Jawabannya akan segera kita lihat di seri-seri mendatang. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.